Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil ghurril mayamin wattabi'ina lahum bisidqin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd, hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para asatidah, para tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus orang tua kita, guru kita Sayyidil Walid Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Attas, yang kita doakan mudah-mudahan Allah berikan afiat dan kesehatan kepada beliau. Juga para asatidah yang lain hadir bersama kita, Ustadz Nur Fuad, Al-Ustadz Khalid Habibi, beserta Al-Ustadz Salman Al-Farisi, Al-Ustadz Mukhlis Fadli, dan semua para tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, para pemuda dan pemudi yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Kita bisa hadir di tempat yang insya Allah penuh keberkahan ini, yang mudah-mudahan lingkungan ini berkah Nabi Muhammad, diberkahi oleh Allah. Semuanya diberkahi oleh Allah, karena kita jalan-jalan kita dipakai untuk berzikir kepada Allah, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana biasanya setiap menjelang bulan Sya'ban, para ulama banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena pada bulan ini diturunkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu ayat diturunkan pada bulan ini, yaitu bulan Sya'ban. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahr ummati. Rajab itu merupakan bulan Allah, Sya'ban adalah bulanku, sedangkan Ramadan itu adalah bulan umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebentar lagi kita akan memasuki sebuah malam yang agung, malam yang disebut dengan Lailatul Nisfi min Sya'ban. Itu malam dikatakan bahwasannya paling afdalnya malam ba'da Lailatul Qadar, paling afdalnya malam setelah Lailatul Qadar itu adalah malam Lailatul Nisfi min Sya'ban. Dalam hadis diterangkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala bertajalli, menurunkan rahmat dan maghfirahnya kepada seluruh makhluknya, seluruh makhluk, kecuali beberapa orang yang tidak mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka yang tidak mendapatkan maghfirah dari Allah? Dikatakan yang pertama adalah musyrik, orang yang menyekutukan Allah, yang tidak beriman kepada Allah atau menyekutukan Allah. Mereka tidak mendapatkan
pengampunan dari Allah. Yang kedua, yang tidak mendapatkan pengampunan pada Lailatul Nisfi min Sya'ban adalah aqul walidain, orang yang durhaka kepada orang tua. Orang yang durhaka kepada orang tua ini hati-hati. Yang lain mendapatkan rahmat, yang lain mendapatkan maghfirah, yang lain mendapatkan anugerah dari Allah, tapi yang ini tidak mendapatkan apa-apa sebab mereka durhaka kepada orang tuanya. Makanya tradisi di Jakarta, orang-orang Betawi, begitu pula di beberapa daerah di Indonesia ini, menjelang waktu Ramadan ada istilah ruahan. Apa ruahan itu? Mengirimkan doa Fatihah kepada orang-orang tua yang telah mendahului kita, yang telah wafat, dibacakan doa, bersedekah untuk mereka pahalanya. Sebagai apa? Sebagai bentuk birrul walidain. Sehingga ketika kita nanti memasuki bulan suci Ramadan, kita sudah tidak ada urusan, artinya tidak punya kewajiban yang menghalang-halangi kita untuk mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita masih punya orang tua, ini anak-anak muda, masih orang tuanya masih ada kesempatan untuk berbakti. Jangan sampai ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan maghfirahnya, kita malah tidak mendapatkannya karena aqul walidain, karena durhaka terhadap orang tua. Berikutnya yang tidak mendapatkan maghfirah dari Allah pada Lailatul Nisfi min Sya'ban, padahal malam itu adalah malam terkabulnya doa, dan pada malam itu yu'radul a'mal ilallah, seluruh amal-amal perbuatan manusia dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam tersebut. Yang kedua, qati' rahim, orang yang memutus tali persaudaraan. Yang memutus tali persaudaraan, merekalah orang-orang yang nantinya tidak mendapatkan maghfirah dari Allah, tidak mendapatkan kebaikan dari Allah, tidak mendapatkan kebajikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Orang yang memutus tali persaudaraan, tidak ngomong sama teman, baik itu teman tetangga, teman di sekolah, teman di pengajian. Ada pengajian tapi malah kita ngaji ini tujuannya untuk membersihkan hati, ya, bukan pas ngaji bikin kita kotor hati. Pas ngaji banyak musuhnya, pas ngaji malah bikin fitnah satu sama lainnya. Mendingan kagak ngaji. Pas ngaji putus silaturahim, itu juga tidak baik. Di antaranya lagi yang tidak mendapatkan maghfirah adalah musyahid, orang yang ribut sama orang, orang yang bertengkar, orang yang berselisih satu sama lainnya, yang dalam hatinya ada kebencian satu sama lainnya. Ini tidak akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semestinya kita yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan kebaikan, semestinya kita lebih mengutamakan surga Allah, mengutamakan selamat dari neraka dibandingkan dengan harga diri kita. Kadangkala kita mengatakan, udahlah ini harga diri, nggak usah saling memaafkan, tetap aja karena ini harga diri. Seberapa berharga diri kita dibandingkan dengan surga Allah? Seberapa berharga diri kita dibandingkan dengan selamat dari api neraka?
Seberapa berharga diri kita dibandingkan dengan maghfirah dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ego kita tidak mau berdamai dengan saudara kita. Karena ego kita masih melanjutkan permusuhan. Padahal Ramadan akan datang, nisfu Sya'ban akan datang, kita masih berada di dalam permusuhan dengan saudara kita, dengan tetangga kita, dengan teman kita. Sampai kapan? Padahal Allah yang sudah menyiapkan anugerah yang besar untuk kita semua. Padahal harga diri seseorang tidak akan jatuh karena saling memaafkan. Bahkan sebaliknya, orang yang memiliki harga diri yang tinggi, dia adalah orang-orang yang pemaaf, orang-orang yang suka memberikan kebaikan antar sesama. Ini mereka yang nanti di Lailatul Nisfi min Sya'ban tidak mendapatkan maghfirah dari Allah. Kemudian diantaranya lagi adalah mudammimul khamr, orang yang kecanduan narkoba. Mudah-mudahan di sini tidak ada yang kecanduan narkoba. Kalau sudah terlanjur, misalnya ada yang mudah-mudahan bisa bertobat setelah ini. Kita niatkan untuk bertobat setelah ini, sudahlah, nggak ada narkoba lagi setelah ini. Setelah ini kita memohon kepada Allah agar Allah bersihkan diri kita dari kungkungan-kungkungan yang dapat membuat Allah murka kepada kita semua. Termasuk di dalamnya adalah narkoba. Nah, ini Lailatul Nisfi min Sya'ban, dan pada malam itu diistijabah doa-doa kita. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu para anbiya wal mursalin, juga para sahabat. Kalau sudah masuk Lailatul Nisfi min Sya'ban, mereka semua berbondong-bondong ke masjid. Di antaranya kita disunnahkan untuk membaca doa-doa yang agung itu setelah membaca Yasin, karena dikatakan Yasin qalbul Quran. Yasin itu merupakan hati Al-Quran. Hati Al-Quran itu adalah Yasin. Kalau kita membaca Yasin 3 kali, maka segala hajat kita akan dikabulkan oleh Allah. Apalagi bila mana kita lakukan di tengah malam, kita lakukan di tempat dan di malam-malam yang mulia seperti Lailatul Nisfi min Sya'ban, maka hendaknya penuhi musalla-musalla kita, masjid-masjid kita pada malam tersebut. Nah, kemudian nanti kita akan masuk ke dalam bulan suci Ramadan, yang mudah-mudahan Allah berkahi bulan Sya'ban kita ini. Yang tersisa daripada bulan Sya'ban mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan disampaikan kita ke dalam bulan suci Ramadan. Nah, nanti di bulan suci Ramadan itu ada bulan yang istimewa, bulan yang agung, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana di malam pertama di bulan suci Ramadan itu disebut dengan Lailatul Nadhrah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Utiyat li ummati khamsa ma lam yu'ta fi nabiyyin qabli." Umatku mendapatkan 5 keistimewaan di bulan Ramadan yang tidak didapatkan oleh umat-umat sebelumku. Di antaranya adalah wa idza kana fi awwali lailatin nazarallahu ila ibadihi nazarar rahmah wa man nazarallahu ilaihi lam yu'adzibhu abada. Allah melihat pada awal malam di bulan Ramadan. Awal malam di bulan Ramadan Allah memandang secara khusus hati kita semua, jiwa kita semua. Allah tidak memandang pakaian kita, tidak memandang penampilan kita,
yang Allah perhatikan dan yang Allah lihat adalah hati kita semua. Dan bila mana sudah dilihat oleh Allah dengan pandangan kasih sayangnya, lam yu'adzibhu abada, maka tidak akan pernah disiksa untuk selama-lamanya. Tidak akan pernah disiksa oleh Allah untuk selama-lamanya. Lam yu'adzibhu abada. Ini mahal pandangan Allah di malam pertama di bulan Ramadan. Dan lagi-lagi Allah hanya memandang mereka yang memiliki hati yang bersih, hati yang siap untuk mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hati yang tidak ada rasa sombong di dalamnya, hati yang tidak ada rasa takabur, yang tidak ada rasa riya, ingin pamer, hati yang tidak ada di dalam hatinya merasa lebih baik daripada orang lain atau mengingkari kebenaran, hati yang tidak hasud, yang tidak iri dan dengki, hati yang menerima anugerah Allah adalah hati yang penuh mahabbah, hati yang penuh cinta, hati yang penuh dengan kasih sayang. Itu yang nantinya akan mendapatkan pandangan Allah secara khusus. Dan kalau sudah mendapatkan pandangan Allah, alhamdulillah, insya Allah kita sampai di dalam hari-hari dan malam-malam tersebut, malam nisfu Sya'ban dan malam Lailatul Nadrah min Ramadan.